Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kita mau bahas tata kelola perusahaan berbasis manajemen resiko. Kita kemarin udah bahas tata kelola untuk perbankan, asuransi, prinsip GCG, dan segala macam related to GCG. Sekarang kita akan coba membuat irisan tata kelola perusahaan berbasis manajemen resiko. Atau kalau kata singkatnya orang-orang sering bilang risk governance. Jadi sebetulnya kalau risk governance itu dia sudah mulai berbicara memasukkan dua aspek, tata kelola dan risk management. Jadi bagaimana dia mengcombine sebetulnya bahwa tata kelola itu mengalami penambahan aspek yang memang dirasa, yang memang dinilai tata kelola sendiri itu akan lebih lengkap apabila kita kombinasikan ataupun kita tambahkan dengan aspek risk management. Nah, kali ini kita akan bahas tata kelola perusahaan berbasis manajemen risiko. Karena ini akan menjadi perbincangan seru, misalkan begini. Teman-teman yang meneliti tata kelola perusahaan masih fokus dengan prinsip dan pengungkapan tata kelola perusahaan. Sementara mungkin ada beberapa pembimbing dan penguji yang bilang bahwa sebetulnya kita bisa add another proxy, yaitu adalah risk management. Tapi kita terkadang agak kesulitan dan kurang pede bahwa apakah bisa risk management ini menjadi proxy dari corporate governance. Karena kalau teman-teman googling mencari penelitian corporate governance dan menggunakan proxy risk management, itu biasa masih menjadi dua variabel yang terpisah. Masih agak sedikit butuh support previous research yang mensupport bahwa apakah memang risk management itu bisa dijadikan indikator dari corporate governance ya. Oke guys, bentar gue lupa pakai kacamata, agak silver juga. Oke guys, nah kita lanjut lagi ya. Nah, bicara pedoman tata kelola perusahaan sudah bisa diterbitkan dari OECD, KNKG dan segala macam, dan POJK juga sudah membuat guidance untuk tata kelola perusahaan. Nah, sekarang kita akan bahas pedoman tata kelola berbasis governance. Jadi ini saya ambilkan dari KNKG. Memang KNKG 2021 ini mengalami suatu sedikit akibat peraturan dari Menteri ya, bahwa ada suatu kebijakan baru yang membuat KNKG ini mendapatkan dalam tanda kutip sebuah penugasan baru ya. Kalau nggak salah peraturan tahun 2021, nanti boleh di googling sendiri beritanya. Nah, intinya KNKG adalah sebetulnya dia memprovide pedoman tata kelola perusahaan dan pedoman-pedoman lainnya terkait dengan tata kelola perusahaan. Nah, salah satu pedoman yang dihasilkannya adalah pedoman tata kelola berbasis governance. Jadi, ini saya ambilkan dari KNKG tahun 2012 sebagai rujukan teman-teman kalau mau berbicara apakah risk management itu adalah part dari corporate governance dan apakah dua aspek ini memang memiliki keterkaitan ya. Yang berikutnya dari ISO 31000, karena ISO 31000 itu ternyata memang jauh lebih efisien dijalankan apabila ada tata kelola di dalamnya, sehingga membuat tata kelola jauh lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah hasil riset ya. Nah, kita akan lihat, jadi sebetulnya di dalam menghubungkan pedoman tata kelola berbasis governance ini, dia menghubungkan antara tetap menggunakan prinsip dari tarif ya. Transparansi, dia akan bilang bahwa pengelolaan risiko haruslah transparan. Ini kalau teman-teman perhatikan, transparansinya belongs to corporate governance, tapi dimasukkanlah unsur-unsur risk management. Kita lihat definisinya untuk transparansi. Transparansi, pengelolaan risiko haruslah transparan karena dampak risiko tidak hanya ada pada satu unit ataupun bagian saja, tapi juga ada pada bagian lain. Dengan kata lain, pengelolaan risiko haruslah bersifat inklusif dan transparan, melibatkan semua pihak yang terkait dengan risiko tersebut, baik dalam penanganan sumber risiko maupun perlakuan terhadap dampak risiko. Dia mau berbicara bahwa risk itu harus dikelola secara transparan. Risk itu bukan hanya miliknya financial risk, tapi juga ada di technical risk, ada juga di legal risk ya. Nah, sehingga pengelolaan risiko harusnya bersifat inklusif dan transparan. Itu poin pertama dari transparansi punya prinsipnya tata kelola, tapi dia masukkan terminologi risiko. Akuntabilitas, harus terdapat akuntabilitas yang jelas dalam penerapan manajemen risiko dalam organisasi. Akuntabilitas tertinggi dalam penerapan manajemen risiko terletak pada direksi, dan akuntabilitas pengawasan penerapan manajemen risiko terletak pada Dewan Komisaris ya, karena oversight ya fungsinya BOC. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan risiko juga harus jelas di setiap tingkatannya, bahkan hingga ke tiap bisnis proses ya. Ini yang kita sebut bahwa risk management itu adalah proses yang memang bukan hanya soundnya itu artinya memang bahwa
soundnya harus dari atas turun ke bawah ya. Tapi itu semua harus terimplementasikan dalam setiap lini dan proses bisnis. Artinya dalam setiap SOP itu harus ada risk assessment-nya ya. Responsibility, penjabaran akuntabilitas penerapan manajemen risiko memerlukan uraian tanggung jawab yang lebih jelas dalam pengelolaan risiko pada masing-masing tingkatan lini tadi ya. Bahkan hingga ke pengelolaan risiko dalam proses organisasi. Oleh karena itu, setiap pemangku risiko ataupun risk owner harus dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan risiko dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Artinya, sekarang responsibility ini sudah berada di dalam unit yang jelas. Orang sering ada di dalam corporate kita sebut dengan unit risiko. Tapi kembali lagi, unit risiko dia tidak bertanggung jawab atas risiko yang ada di dalam suatu perusahaan. Dia tidak mampu merecognize semua risiko yang ada di perusahaan, karena kembali lagi harus ada risk owner dari setiap unit. Misalkan unit keuangan, dia punya risk owner sendiri. Untuk technical, dia punya risk owner sendiri. Apalagi di technical ini dia bicara core business process ya. Kemudian ada unit support, dia harus punya risk owner sendiri. Belum bicara legal, belum bicara compliance. Nah, semua punya risk owner, sehingga unit risiko itu dia sifatnya compiling, dia sifatnya merge, dia sifatnya consolidate. Untuk risk ini dilihat secara satu keseluruhan. Jadi BOD itu dia melihat risiko itu bukan partially tapi sudah di-merge oleh unit risiko. Nah, itu fungsi dari unit risiko. Jika kita tidak bisa blaming ke unit risiko bahwa salahin aja unit risiko. Tapi bagaimana lagi sebetulnya yang bisa merecognize risiko itu adalah di risk owner unit masing-masing. Dia yang harus mampu membuat risk register yang terupdate ya. Itu dia bicara responsibility. Independensi. Ini adalah konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas dan responsibilities, di mana unit atau individu yang dibebani dengan akuntabilitas dan responsibility untuk mengelola risiko yang masuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya harusnya diberi kebebasan dan dalam merumuskan cara menangani risiko tersebut. Artinya apa? Bahwa tidak ada konflik kepentingan untuk melakukan risk mitigasi. Dia tidak boleh melakukan risk mitigasi yang menguntungkan satu pihak. Sifat independensi ini bukan hanya belongs to corporate governance, tapi juga menjadi milik dari risk management. Bagaimana kebebasan dalam tanda kutip yang bertanggung jawab untuk melakukan risk mitigasi yang dianggap perlu oleh risk owner-nya. Ya. Fairness, manajemen risiko adalah bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan corporate governance. Ini menurut KNKG sendiri, karena peran manajemen risiko dalam memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran keberhasilan usaha tidak tergantikan. Ya, mungkin ini kuncinya bahwa KNKG menyatakan bahwa manajemen risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan corporate governance. Itu mungkin nanti bisa menjadi landasan teman-teman ataupun menjadi defend teman-teman kalau ditanya apakah bisa bahwa IRM menjadi proxy dari corporate governance ya. Nah, berikutnya ISO 31000. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali kalau teman-teman googling ISO 31000 and corporate governance, bahwa yang menyatakan bahwa corporate pelaksanaan tata kelola perusahaan bisa menjadi jauh lebih efisien dengan memperhatikan risk management. Nah, salah satunya adalah framework dari ISO 31000 ini yang diimplementasikan dengan tujuan untuk membuat tata kelola perusahaan bisa jauh lebih efisien lagi. Artinya apa? Misalkan saya ambilkan contoh bahwa manajemen risiko ini dia membuat risk identifikasi di awal. Ya, tata kelola itu bicara keseluruhan aspek semua perusahaan, compliance misalkan seperti itu. Bagaimana perusahaan bisa patuh terhadap regulasi yang, nah di legal risk dia sudah terakomodir. Ya, tadi bicara CG, bicara kepatuhan terhadap regulasi, misalkan POJK. Oh, tapi ternyata di legal risk sudah teridentifikasi. Belum kita bicara di level supervisi. BOD dan di level top management ada BOD dan BOC. Bagaimana pengelolaan hubungan kedua pihak ini bisa jauh lebih baik, dan ternyata memang sudah ada diatur di pengelolaan risikonya ya. Ada risiko untuk BOD dan BOC bisa menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing ya. Nah, itu adalah bagaimana sebuah framework ISO 31000 ini menjadi supporting dari implementasi IRM, dan
kita merujuk kepada KMKG tadi bahwa IRM mampu mensupport penerapan tata kelola yang jauh lebih wajar lagi dalam rangka pencapaiannya. Ya, nah itu bicara ISO 31000 sebagai framework dari tata kelola framework dari manajemen risiko. Ya, nah ini saya ambilkan ada beberapa artikel. Yang pertama adalah analysis of the effect of corporate governance attribute on risk management practice. Ya, jadi dia mau menghubungkan antara corporate governance dan risk management practice. Kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah saya tampilkan juga linknya. Ini paper masih memisahkan antara CG on risk management practice. Jadi dia masih pengaruh independen terhadap dependen, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dari OECD. Jadi OECD ini saya pakai kalau ditanyakan apakah bisa corporate governance dan IRM ini menjadi satu bagian, ya. Karena dia bukan, kalau dibikin dependen dan independen akhirnya seolah-olah bahwa kita menerapkan GCG yang baik maka IRM-nya baik. Sebetulnya konsepnya kalau dalam pemikiran saya, nanti silakan boleh di-challenge di komen, pemikiran saya bahwa sebetulnya GCG dan IRM ini jangan dipandang seperti itu. Mereka merupakan satu mekanisme yang di-merge untuk membuat tata kelola ini menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, jadi kalau dibikin independen dan dependen seolah-olah menjadi dampak, padahal mereka seharusnya berjalannya simultaneously, mereka menjadi satu rangkaian. Nah, ini yang memang saya agak sedikit men-challenge para peneliti dan sekaligus saya bahwa sudah saatnya kita menggunakan IRM sebagai proksi dari GCG. Jadi jangan lagi dibikin pengaruh GCG terhadap IRM, ya. Nah, di papernya di artikelnya OECD ini nanti boleh diklik, dia sudah relate nih antara bagaimana merelate antara risk management dengan tata kelola perusahaan, sehingga ini adalah merupakan satu rangkaian. Mereka bukan dampak dan seperti ayam duluan atau telur dulu atau ayam dulu, bukan seperti itu, tapi mereka harusnya menjadi satu bagian skema untuk enhancing jalannya perusahaan menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, itu kurang lebih beberapa rujukan teman-teman yang bisa pakai kalau di challenge misalkan bahwa sudah saatnya GCG dan IRM ini menjadi satu package. Mereka menjadi satu mekanisme yang harus dijalankan bukan lebih dulu, tapi seharusnya simultaneously. Pada saat saya berbicara tata kelola perusahaan yang baik, saya berbicara prinsip-prinsip CG, itu juga sebetulnya kita bisa masukkan seperti tadi di atas prinsip-prinsip risk management yang berbau CG, ya, dan ataupun risk management yang sudah masuk di dalam prinsipnya tarif tadi, ya. Nah, itu dia teman-teman berbicara terkait tentang tata kelola perusahaan berbasis manajemen risiko yang moga-moga bisa menjadi nilai tambah ataupun menjadi ide-ide baru di dalam membuat paper ataupun artikel dan sekaligus melengkapi series dari subjek tata kelola perusahaan kita. Oke teman-teman, stay terus di channel Independent Trainer.